Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Wiwi Kids. Di sini Mimin akan membahas part 2 dari anime yang berjudul Gotobut no Hanayome. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas part 2-nya. Beberapa hari kemudian adalah pesta kembang api di Higashiko. Di sini Futaro sangat senang. Mungkin dia akan menikmati liburan ini dengan belajar sepuasnya. Tapi tidak berapa lama bel rumah mereka berbunyi. Ternyata itu adalah Itsuki. Ternyata kedatangan Itsuki ke rumah Futaro ini bukan tanpa alasan. Dia datang membawa titipan ayahnya. Ini adalah bayaran Futaro selama 2 hari. Nilainya benar-benar sangat fantastis. Tapi di sini Futaro tidak bisa menerima uang ini. Menurutnya selama 2 hari ini dia tidak melakukan apapun. Tapi menurut Itsuki, keberadaan Futaro di lingkungan mereka adalah awal dari perubahan mereka berlima. Yah, mau bagaimana lagi, Futaro harus menerima uang halal ini. Dia pun bertanya kepada adiknya apa yang ingin dia lakukan, dan mereka bertiga pun pergi ke tempat permainan. Di sana Raiha sangat senang. Mereka bertiga benar-benar menikmati permainan ini. Nah, di akhir perjalanan mereka ini, Raiha ingin memiliki kenangan. Dia ingin berfoto bertiga. Mau tidak mau, Futaro dan Itsuki menuruti keinginan Raiha untuk berfoto bersama. Raiha sangat senang, dia selalu memandangi foto mereka bertiga ini. Tapi di sini juga Raiha sangat kaget karena ada 4 Itsuki lagi. Ternyata kedatangan mereka berempat ini untuk mengajak Itsuki melihat kembang api. Mereka juga mengajak Futaro dan Raiha. Tapi mereka harus menyelesaikan syarat dari Futaro. Mereka akan pergi kalau mereka menyelesaikan tugas sekolah mereka dulu. Mereka semua sangat antusias menyelesaikan PR mereka. Dan mereka semua pun tiba di tempat keramaian ini. Futaro duduk menunggu mereka yang sedang menikmati festival ini. Raiha juga sangat senang dengan kebersamaan mereka ini. Futaro juga meminta Raiha untuk mengucapkan terima kasihnya kepada Yotsuba. Karena Yotsuba sudah berbaik hati membelikannya barang-barang ini. Setelah sedikit bermain, mereka akan langsung ke atap gedung yang sudah di-booking oleh Nino. Tapi sebelum itu mereka akan membeli sesuatu yang tidak boleh mereka lupakan, yaitu makanan kesukaan mereka semua. Di sini Yotsuba mengajak Raiha untuk bermain lempar cincin. Ya, pokoknya di sini mereka semua terpisah-pisah. Nah, karena penasaran, Futaro bertanya kepada mereka semua, kenapa mereka sangat bersemangat ingin melihat kembang api. Rupanya kembang api ini memiliki arti untuk mereka berlima setelah kepergian ibu mereka. Setiap tahunnya mereka selalu bersama melihat kembang api. Kembang api segera dimulai, tetapi mereka malah terpisah-pisah. Nino akhirnya bersama dengan Taro. Mereka menuju atap gedung yang telah di-booking. Tetapi di sini Nino lupa memberitahu saudaranya tentang alamat tempat ini. Ponselnya juga tak memiliki sinyal untuk mengabari teman-temannya. Mendengar cerita Miku tadi membuat Futaro tak tega. Dia ingin mengumpulkan kelima kembar ini untuk melihat kembang api. Di saat dia sudah menemui Ichika, Ichika malah bersama seorang om-om. Dan di saat om-om ini bertanya siapa Futaro ini, dan seketika itu juga om-om dan Ichika malah menghilang. Tapi untung saja Futaro berhasil bertemu dengan Miku. Kaki Miku sakit. Futaro pun menggendongnya. Futaro mengobati kaki Miku. Di sini juga Futaro bercerita kalau tadi dia bertemu dengan Ichika sedang bersama om-om. Ternyata sebelumnya Miku juga pernah melihat Ichika bersama om-om. Dan di saat Futaro ingin pergi bersama Miku, tiba-tiba 2 gadis datang. Mereka akan melakukan survei untuk para pengunjung. Mereka juga bertanya apa hubungan mereka berdua ini. Miku menjawab kalau mereka teman, tapi Futaro malah menjawab kalau mereka hanya kenalan, dasar kikuk. Tapi tidak berapa lama Futaro melihat Itsuki. Dia meminta Miku untuk menyusul Nino ke atap, sementara dia akan mengejar Itsuki. Tapi di saat dia sudah bersama Itsuki, Ichika tiba-tiba muncul dan menyeret Futaro. Dia membawa Futaro ke gang sempit. Di sini Ichika meminta Futaro untuk jangan memberitahu saudaranya atas apa yang dia lihat tadi. Dan di saat Ichika ingin pergi dari sana, tiba-tiba om-om berkumis ini datang. Ternyata Ichika sengaja kabur dari pekerjaannya. Mereka berdua berpura-pura menjadi sepasang kekasih dan berpelukan. Tapi om-om ini bukannya pergi, dia malah duduk.
Ya, terpaksa Futaro dan Ichika harus memperlama pelukan mereka. Tapi apakah orang-orang akan mengira kalau mereka ini pacaran? Soalnya kalau di Jepang mereka harus berpacaran terlebih dahulu sebelum berada di situasi seperti ini. Ya, tapi di sini mereka ini hanya pelukan sebagai teman. Mendengar kata teman, Futaro langsung hening. Karena menurutnya mereka ini hanya sebatas guru dan murid. Dan dia rasa agak aneh kalau Ichika menyebut mereka ini teman. Tentu saja di sini Ichika agak kesal. Dan seketika itu juga Futaro mengingat apa yang pernah dia katakan kepada Miku sebelumnya. Kalau mereka ini hanya kenalan. Dan beberapa menit kemudian Futaro baru mengetahui kalau Ichika bekerja sebagai asisten kameramen om-om tadi. Dan tidak berapa lama om-om itu menemui Ichika. Tapi itu bukanlah Ichika melainkan Miku. Sementara di tempat lain, Nino masih terus menghubungi saudara-saudaranya. Dia yakin kalau mereka bisa berkumpul sebelum pesta kembang api selesai. Di tempat lain, Ichika dan Futaro terus saja mengejar om-om yang membawa Miku. Di sini Futaro merampas Miku dari genggaman om-om ini. Tentu saja om-om ini sangat kaget. Dia juga bertanya apa hubungan Futaro dan Ichika. Karena takut salah jawab, Futaro pun menjawab kalau mereka ini adalah partners. Tapi om-om ini tetap ngotot ingin membawa Ichika, karena dia ini artis muda mereka. Tentu saja Miku dan Futaro kaget kalau Ichika adalah calon selebritis. Dan om-om ini juga kaget kalau Ichika ternyata kembar 5. Di sini Ichika juga meminta maaf karena tidak bisa bersama keempat saudaranya untuk melihat kembang api. Dia ada pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Tapi setelah Ichika pergi, Miku meminta Futaro untuk mengikuti Ichika. Dia berhasil menemukan Ichika. Dia hanya ingin bertanya apakah Ichika yakin kalau dia tak ingin bersama saudaranya untuk melihat kembang api. Karena kembang api ini punya sejarah untuk mereka. Tidak berapa lama sebuah mobil datang menjemput Ichika. Dia akan mengikuti audisi. Dia ingin mendapatkan peran itu. Futaro secara lancang memegang wajah Ichika. Dia minta agar Ichika jangan menebarkan senyum palsunya. Dia tahu apa yang Ichika rasakan. Tapi Ichika juga tak bisa berhenti sampai di sini. Dia ingin mengejar mimpinya. Ini adalah kesempatan emas untuknya. Dan tanpa basa-basi lagi, Futaro akan menemani Ichika untuk casting. Ichika casting, para juri di sana sangat suka dengan apa yang dia tampilkan. Ichika dan om-om ini menemui Futaro. Di sana terlihat Futaro sedang tidur sambil duduk dan matanya juga terbuka. Dan seketika Futaro pun terbangun dan langsung membawa Ichika untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Sebenarnya di sini Ichika sangat takut. Saudaranya pasti akan marah karena dia tidak melihat acara kembang api secara bersama-sama. Tapi setelah Ichika sampai di sana, para saudaranya ini sudah membeli kembang api sendiri. Dengan ini mereka bisa menyaksikan kembang api bersama-sama. Di sini Ichika juga minta maaf kepada saudara-saudaranya. Ini semua terjadi karena kesalahannya. Tapi ternyata mereka semua tak ingin menyalahkan Ichika. Semua ini terjadi karena kesalahan mereka masing-masing. Nah, karena semua kesalahpahaman ini sudah selesai, mereka berlima pun akhirnya bisa menikmati kembang api bersama-sama. Sementara Futaro mungkin dia akan menunggu gadis-gadis sampai selesai. Nah, hari berikutnya di sekolah, mereka mendapatkan pengumuman kalau minggu depan ujian mid semester akan dimulai. Dan nilai di bawah 30 akan dianggap tidak lulus. Nah, di sini Futaro mulai sibuk. Dia mencoba mendekati Itsuki, supaya Itsuki mau belajar bersama dengannya. Tapi Itsuki menolak. Dia hanya ingin belajar sendiri saja. Futaro tak pantang menyerah. Dia juga mencoba mendekati Nino. Tapi bukannya berhasil, Nino malah menjadi sangat marah karena tingkah kikuk Futaro ini. Karena semuanya gagal, Futaro pergi ke perpustakaan. Di sana cuma ada mereka berempat kecuali Itsuki dan Nino. Di sini Futaro akan mengajari mereka semaksimal mungkin agar mereka bisa lulus di ujian ini. Dan mereka hanya punya waktu seminggu sebelum mid semester dimulai. Malam harinya setelah mereka belajar seharian, mereka semua pulang. Di jalan Futaro bertemu dengan Itsuki. Ternyata ayah Itsuki ingin berbicara kepada Futaro. Di telepon ayah Itsuki sangat berterima kasih kepada Futaro karena telah merawat putri-putrinya. Dia juga mendengar kalau sebentar lagi mereka ada mid semester. Ayah Itsuki ini ingin Futaro menunjukkan hasil kerjanya. Jika salah satu putrinya ada yang tidak lulus di mid semester, maka Futaro harus mempersiapkan surat pengunduran dirinya.
Tentu saja di sini Futaro sangat frustasi. Dia harus berusaha semaksimal mungkin. Dia juga ingin kalau Itsuki mau belajar bersamanya. Tetapi dia tetap tidak mau belajar bersama Futaro. Lah, bukannya baikan mereka malah adu mulut di sini. Malam berikutnya Futaro mengajar di rumah gadis kembar ini. Futaro sangat memaksa mereka untuk belajar, tetapi mereka ingin istirahat. Nino sudah muak karena ini sudah malam dia mengusir Futaro. Tapi Ichika malah memberikan ide menarik. Dia mengatakan agar Futaro menginap saja di rumah mereka sampai hari ujian. Futaro juga mandi di rumah ini. Tapi tidak berapa lama Itsuki datang. Sebenarnya ini bukan Itsuki melainkan Nino. Dia hanya ingin mencari kelemahan si Futaro. Futaro yang tidak tahu pun mengatakan kalau dia diminta ayah mereka untuk membuat anak gadisnya lulus di math semester ini. Dan tidak berapa lama Nino pun masuk ke kamar mandi. Tentu saja itu membuat Futaro sangat kaget. Ternyata dari tadi dia berbicara dengan Nino. Wah, tentu saja Futaro sangat kaget bukan main. Dan di saat mengajar yang lainnya juga, Futaro sangat gugup di depan Nino. Tapi di sini Miku malah nyeletuk. Dia penasaran gadis seperti apa yang disukai oleh Futaro. Tidak hanya Miku, Yotsuba dan Ichika juga sangat penasaran. Futaro pun memanfaatkan momen ini untuk membuat gadis-gadis ini semangat belajar. Ternyata rencana Futaro ini membuahkan hasil. Tapi setelah mereka tahu ternyata Futaro malah membicarakan Raiha adiknya sendiri. Tentu saja gadis-gadis ini sedikit kecewa dengan jawaban Futaro. Dan saat Futaro sudah selesai mengeles, dia pun akhirnya tidur di kamar Miku. Tapi tiba-tiba malam harinya tanpa sadar Miku malah kembali ke kamarnya dan tidur bersama Futaro. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 1 dari anime yang berjudul Gotobun no Hanayome. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di part 2 berikutnya. Bye bye.